Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Damayanti dengan NPM 10220035 dari program studi akuntansi C1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai diri sendiri. Ma'rifatul insan bagian ke-1 ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Dalam materi ini ada 4 poin. Yang pertama, asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan ruh. Yang kedua, unsur manusia. Manusia disimpulkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang ketiga, amanah. Manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amanah ibadah. Yang kedua, amanah al-khilafah, kepemimpinan di muka bumi. Yang keempat, balasan orang yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh kebaikan yang setimpal, sedangkan orang yang ingkar akan mendapat azab yang keras yang setimpal dengan keingkaran itu. Ma'rifatul insan bagian kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam materi ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, makhluk. Makhluk terbagi menjadi 4. Yang pertama al-fitrah, kedua lemah, ketiga bodoh, keempat fakir. Yang kedua dimuliakan, terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan ditiupkannya ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, yang ketiga ditundukkannya dalam alam padanya. Yang ketiga manusia dibebani dengan ibadah dan khilafah. Yang keempat bebas memilih. Manusia diberi kebebasan memilih. Ada 2 pilihan, diantaranya 1 mukmin, 2 kafir. Yang kelima, balasan. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Jika ia kafir, menolak keimanan itu, nerakalah balasannya. Ma'rifatul insan bagian ketiga yaitu taqatul insan atau potensi manusia. Ada 2 potensi. Yang pertama, potensi manusia. Potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Poin kedua, al-mas'uliyah, tanggung jawab. Di saat memikul al-mas'uliyah itu ada 2 pilihan di hadapan manusia. Apakah menindaklanjuti dengan al-amanah, sikap amanah, atau dengan al-hiyanah, sikap hianat. Ma'rifatul insan bagian keempat yaitu nafsu insan atau jiwa manusia. Nafsu insan berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan, manusia atau diri sendiri. Nafsul insan tergolong ke 3 nafsu, yaitu yang pertama nafsul mutmainah, yang pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdian kepada Tuhannya. Yang kedua, nafsu lawamah, sang pemilik terkadang melakukan perbuatan maksiat atau sewaktu-waktu tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, nafsu amarah, jiwa manusia yang ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segala bidang kehidupan. Ma'rifatul insan bagian kelima yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan benar, takwa atau membersihkan jiwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu 1. Takut kepada Allah, yang kedua makna taat dan beribadah sebagaimana kalamnya, yang ketiga dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang mensucikan jiwa, benar bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, bersikap lemah lembut, terpercaya, dan akan memperoleh keberuntungan. Yang kedua, jalan salah, fujur atau mengotori jiwa. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Ketika jiwa yang kotor dan saling membantu untuk meningkatkan keruntuhannya telah berkumpul, maka akan melahirkan seabrek kemaksiatan yang serupa atau dalam bentuk tindakan dan perilaku buruk, seperti memperteruskan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, mendebat, membantah, zolim, dan zahir. Ma'rifatul insan bagian ke-6 yaitu hakikatul al-ibadah atau hakikat ibadah. Kita sebagai manusia, kita harus memahami hakikat ibadah kepada Allah, seperti merasakan banyaknya nikmat Allah, merasakan keagungan Allah.
Selanjutnya, memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.